Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Hai halo semua para nakama lovers, One Piece lovers semua, and para YouTuber luar maupun dalam negeri. Ketemu lagi bersama gue Farhan Ramani Darajat dalam pembahasan One Piece setiap akhir pekan atau setiap hari Sabtu. Akhirnya para nakama semua dimanapun kalian berada, One Piece chapter 1054 akhirnya telah keluar setelah sebulan lamanya Oda istirahat dengan mempersiapkan arc final selama sebulan. One Piece chapter 1054 diberi judul Kaisar Api. Kira-kira apa sih siapa seseorang disebut Kaisar Api? Nanti kita simak dari penuturan saya. Kemudian berlanjut nakama semua, di sini terdapat masuknya Sampur Color Split. Nah, di sini nakama kita bisa melihat ada 4 Yonko Kaisar Bajak Laut. 2 di antaranya salah satu Yonko baru. Di antaranya mereka adalah Kapten kita Baka Sencho kita Monkey D. Luffy, Marcel the Teach Akagami no Shanks, dan Yonko baru yaitu Lord Buggy. Jadi Yonko di sini semua udah menjadi Yonko angkatan baru, bukan era angkatan lama seperti Kaido, Big Mom, dan Shirohige. Untuk penelusuran dari review saya, mari kita lanjut berlayar. One Piece cerita chapter ini dimulai dari ibu kota bunga. Di situ terdapat ada Kinemon dan para Akazaya lainnya memperhatikan bahwa seseorang nih guys sedang mendekati ibu kota bunga. Dan di sini nakama semua, Kinemon mengatakan bahwa Luffy Nasan dan krunya tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. Di situ kemudian mereka pergi untuk berurusan dengan penyusup tersebut. Kira-kira siapa ya penyusup tersebut itu guys? Nah, penyusup tersebut ini yang tak lain di chapter 1053 sebelumnya ialah Admiral Ryukyu Aramaki alias Admiral Green Bull. Jadi si Admiral ini terus berjalan menuju ibu kota bunga Wano, lalu memikirkan sesuatu dan mengatakan kemampuan yang mampu mempengaruhi kekuatan orang lain itu sesuatu yang tidak bisa dicapai. Mungkin yang dimaksud itu adalah Luffy itu sendiri, karena Luffy bisa mengubah musuh menjadi teman. Tiba-tiba nakama semua, Raizo, Shinobu, Denjiro, Kawamatsu, Inuarashi, Nekomamushi, dan Kawamatsu, mereka semua muncul di hadapan Ryukyu Green Bull dengan tujuan untuk menghentikannya. Kemudian Ryukyu berkata bahwa dia tidak ingin dihalangi oleh para samurai Akazaya. Dan di sini Raizo mengatakan ya nakama semua bahwa pria itu adalah seseorang dari angkatan laut. Dan Denjiro juga mengatakan bahwa dialah yang mulai menggunakan kekuatannya, yaitu musuh Luffy dari dunia luar. Jadi sebagian dari Akazaya menganggap bahwa angkatan laut adalah merupakan musuh bebuyutan dari kelompok bajak laut si topi Jurami Mugiwara itu sendiri nakama semua. Tapi sebagian ada juga yang pro Luffy Mugiwara. Di antaranya adalah Kapten Smoker dengan misi penyelamatan anak-anak di Pang Hazard dan Admiral Fujitora yang juga akhirnya membantu Luffy untuk menangkap Don Quixote do Flamingo di arc Dressrosa beberapa tahun lamanya sebelum arc kejadian Wano. Kemudian Ryukyu berkata, teman-teman, berapa banyak yang kalian ketahui tentang dunia luar Tenryubito adalah dunia dewa ini. Negara seperti milikmu yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia tidak memiliki hak maaf. Tapi begitulah cara dunia bekerja. Lalu nakama semua, kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa Admiral Ryukyu tiba-tiba dia meletakkan tangannya di tanah dan memulai memunculkan semua jenis tanaman untuk menyerang para Akazaya dengan Kiniku Mori atau buah iblis yang bernama hutan terlarang. Kebencian dan mengatakan bahwa dia pengguna Devil Fruit Mori no Mi, orang manusia hutan, dan dia mengatakan bahwa dia adalah
alam itu sendiri, yaitu ayah semua kehidupan seperti laut. Ketika si Admiral Green Bull ini mengatakan alam, dia menggunakan kata Devil Fruit Logia dan masih berbicara tentang kemanusiaan dan menciptakan makhluk rendah untuk hidup. Semua orang bisa bertahan hidup dengan meremehkan negara non-afiliasi. Diskriminasi adalah apa yang memberi kita stabilitas, dan di dalam halaman ganda yang benar-benar mengesankan nakama semua yang dimanapun Anda berada, kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa Admiral Ryukyu Aramaki telah berubah menjadi semacam pohon raksasa dan menyerang Akazaya atau sarung pedang merah dengan kekuatan cabang dan akar-akarnya dari semua ukuran kekuatan dia sendiri. Ini sangat seram sekali ya, bahwa bukan hanya Yonko saja yang tidak bisa diremehkan, bahkan kekuatan dari Admiral Angkatan Laut pun tidak bisa diremehkan juga, guys. Serem juga kayak kekuatan manusia bonsai ya, guys. Kemudian para sarung pedang merah mencoba tetap melawan, sementara Admiral Ryukyu atau Green Bull tetap melanjutkan pidatonya. Dan tak terhitung orang yang bisa mati di negara ini, dan tidak ada satu hukum yang akan dilanggar. Hentikan! Jika aku akan membunuh 1000 orang jika perlu untuk menangkap Luffy si topi jerami. Kemudian, tiba-tiba nakama semua, Yamato muncul di belakang Akazaya dan memukul kepala Ryukyu dengan senjata kanabongnya dan menjatuhkan Ryukyu ke tanah. Yamato berkata kepada Ryukyu bahwa semua yang Ryukyu katakan tidak dapat dimaafkan, sehingga serangan Yamato merusak Ryukyu. Gadanya yang memiliki haki yang sangat kuat. Kemudian Admiral Ryukyu bertanya kepada Yamato, "Siapa kau?" Lalu Yamato menjawab bahwa dia merupakan putri dari Kaido. Ini membuat Ryukyu kaget. "Hah? Anak Kaido?" ucap Admiral Ryukyu dengan ekspresi yang kebingungan. Setelah itu, Kozuki Momonosuke juga tiba di medan pertempuran dalam wujud naga raksasanya. Dan dia mengatakan bahwa dia setuju dengan Yamato dan tidak akan membiarkan si Admiral Green Bull ini tidak menyentuh topi jerami dan kawan-kawan dalam masa pemulihan perang melawan Kaido. Hal tersebut membuat Ryukyu terpana melihat seekor naga ungu pertama kali yang dia lihat, dan kemudian Momonosuke menggunakan napas Woro Bird-nya, yaitu napas jurusnya yang dilakukan oleh bajak laut Yonko Kaido. Momonosuke mencoba menyuruh Kaido, tapi dia tidak bisa menggunakan serangan tersebut. Melihat hal tersebut, Admiral Ryukyu semakin terkejut. Apa itu? Setelah serangannya gagal, Momonosuke berlari ke arah Ryukyu dan menggigit tubuhnya. Lalu Momonosuke kemudian mencoba menjauhkan Admiral Ryukyu dari ibu kota bunga Wano Kuni. Dan dia tidak ingin membuat orang takut lagi. Admiral Ryukyu terkejut melihat naga merah muda, dan dia tidak pernah mendengar kemampuan seperti itu ada. Jadi dia menganggap bahwa dia baru melihat naga ini berwarna merah muda dan baru melihat kekuatan Momonosuke itu sendiri, nakama semua. Lalu dia kemudian memberitahu Kozuki Momonosuke untuk menyingkir. Lalu kemudian mengeluarkan sesuatu seperti cabang untuk melilit tubuh Momonosuke dan menghentikannya. Sehingga Yamato mencoba membantu Momonosuke dan berteriak memanggil Momonosuke. Kemudian Momonosuke mengatakan bahwa Yamato harus menjauh dari Momonosuke dari serangan Admiral Green Bull. Apa yang terjadi? Mungkin kita bisa tahu selengkapnya di the next chapter selanjutnya. Kemudian cerita panel ini berpindah ke laut di dekat Wano Kuni. Nakama semua dimanapun kalian berada, akhirnya setelah sekian lama kita bisa melihat dan menyaksikan setelah sekian lama akhirnya kapal bajak laut Yonko. Siapa dia? Dia adalah Akagami no Sengshi rambut merah ada di sana. Di situ kita terdapat beberapa
kru dari Akagami no Sense memberitahu bahwa Akagami no Sense sangat kangen dan ingin melihat Luffy karena dia sudah menjadi bajak laut yang hebat dan begitu kuat disegani orang-orang dataran New World. Hebat sekali kan? Bahkan anak buah Shanks atau merupakan idolanya Luffy aja senang kalau si Luffy ini sudah menjadi bajak laut hebat. Gak heran dong, Luffy merupakan penggemar bajak laut Shanks. Akagami no Shanks teringat terakhir dia berada di Laut Wano Kuni saat mereka berpisah dengan Kozuki Oden beberapa tahun lamanya. Dia juga berpikir bahwa Kozuki, Momonosuke, dan Hiyori pasti sudah dewasa. Sementara itu, kru bajak laut Akagami no Shanks bersikeras ingin bertemu Luffy. Di situ ada si gendut Lakiro dan dia mengatakan bahwa dia ingin menemui Luffy, dan juga ada Bang Pans juga berkata bahwa Luffy kekuatannya benar-benar luar biasa. Sementara juga ada pula si Yasop merupakan ayah dari Usopp berkata, "Tunggu sebentar, aku belum siap untuk menemui anaknya Usopp." Benar-benar mereka kangen, dan ada juga yang mereka yang pura-pura kangen, nggak kangen padahal kangen juga sih untuk bertemu dengan Luffy dan kawan-kawan. Dan juga Lime Juice berkata, "Apakah ini Kid juga ada di sini? Bukankah dia bertarung melawan kita belum lama ini?" Kemudian Akagami no Shanks melihat poster buronan Luffy dan mengatakan, "Jadi ini ucapnya," sambil memperhatikan bounty Luffy. Lalu cerita ini berpindah ke sebuah kilas balik atau flashback singkat. Yaitu cerita ini dimulai dengan kapal bajak laut Akagami no Shanks dengan mengejar satu kapal perang angkatan laut. Di situ kita lihat ada wakilnya Ben Beckman di sana telah memberitahu Shanks bahwa di kapal itu ya nakama semua terdapat penjaga anggota pemerintah dunia atau yang disebut CP di kanal perang angkatan laut World Government. Tetapi Shanks tidak peduli dan memerintahkan serangan tersebut. Di situ juga nakama semua terdapat ada karakter Hushu yang sebelum jadi anak buah Kaido yang masih menjadi anggota pemerintah dunia bertanya kepada para bajak laut, apa yang mereka inginkan? Karena tidak ada harta di kapal perang. Hushu mengatakan seperti itu. Mereka hanya memiliki buah iblis yang sangat sedikit. Lalu di situ kita nakama semua kita bisa melihat dan menyaksikan peti dengan gomu-gomu Nomi yang pernah saya lihat di One Piece chapter paling pertama sekitar tahun 90-an akhir. Di mana cerita ini Luffy mengambil buah tersebut untuk memakannya. Cerita flashback ini nakama semua dimanapun kalian berada terus berlanjut. Akagami no Shanks mengingat beberapa adegan dengan Luffy di desa Fushia dan momen dirinya Shanks mengorbankan lengannya untuk menyelamatkan Luffy dari serangan ikan besar ganas atau dari monster ikan ganas. Cerita kembali saat ini ketika kita melihat Akagami no Shanks meraih lengannya yang hilang. Beberapa anggota kru yang tidak berada di kapal ketika bajak laut Akagami no Shanks bertemu Luffy di masa lalu. Dan mereka terkejut mengetahui bahwa bos mereka mengenal Luffy yang saat ini menjadi Yonko. Lalu di situ pula mereka mendengar semua rumor tentang Luffy. Maksudnya adalah misalnya bahwa Luffy adalah monster monyet tak terbendung. Akagami no Shanks kemudian berbicara dengan rekan krunya bahwa dia tidak berniat bertemu dengan Mugiwara Luffy. Jelas sontak hal ini membuat anak buahnya si gendut Lakiro terkejut dan Shanks mengatakan bahwa masih ada urusan lain di wilayahnya sekarang. Salah satu anak buahnya yang bernama Onigep mengatakan bahwa, "Oh iya, kamu berbicara tentang pria yang bernama Barto itu atau semacamnya. Sepertinya dia salah satu bawahan Luffy. Dia membakar bendera kita, mengubahnya menjadi bendera Luffy." Lalu Shanks kembali berkata
bahwa mereka dan dia harus pergi menyelesaikan sebuah masalah di wilayah kekuasaannya karena ulah si Barto itu sendiri yang telah membakar bendera Shanks dengan julukan reputasinya Shanks itu sendiri, yaitu dengan tujuan memperbaiki reputasi Shanks sendiri. Lalu Shanks duduk di sebelah Ben Beckman dan menyajikan secangkir sake untuk dirinya sendiri. Shanks mengatakan ke wakil Ben Beckman bahwa sudah waktunya dia dan mereka bergabung dengan pertarungan untuk menemukan harta karun One Piece. Kira-kira nakama semua dimanapun kalian berada, apa rahasia Shanks di balik itu semua untuk mendapatkan One Piece? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan dari Shanks? Atau dia hanya ingin menguji kekuatan Luffy? Sehingga ada kemungkinan Shanks akan bertarung dengan Luffy? Ya mungkin mari kita tunggu di next chapter aja minggu depan guys. Lalu cerita terakhir panel ini berpindah ke Mabes Besar Angkatan Laut di dunia baru. Sebuah pertemuan sedang berlangsung. Seperti yang dikatakan Angkatan Laut yang tidak dikenal ini, di sini nakama semua kita bisa melihat dan menyaksikan judul utama surat kabar yang mengatakan Sabo telah membunuh Raja Alabasta, yaitu yang bernama Nefertari Cobra. Kemudian pembicaraan Angkatan Laut yang tidak diketahui tersebut tentang apa yang terjadi di tanah suci Gorosei Marijoa saat referee sedang dirayakan. Seorang Angkatan Laut yang tidak dikenal tersebut memberitahu Akainu bahwa mereka tidak dapat membiarkan pasukan dan komandan divisi revolusioner terus melakukan hal-hal sesuka mereka. Lalu Akainu mengatakan bahwa dia sudah tahu, tetapi mereka tidak memiliki cukup pasukan untuk semuanya. Dan di sini ya nakama semua yang dimanapun kalian berada, kita bisa melihat dan menyaksikan Akainu. Kizaru dan Angkatan Laut yang tidak dikenal ada di pertemuan tersebut. Angkatan Laut yang tidak dikenal tersebut mengatakan bahwa Sabo sang revolusioner telah menjadi apa nakama semua? Ya, dia telah berhasil menjadi kaisar api, pahlawan revolusioner di seluruh dunia, dan Raja Nefertari Cobra adalah salah satunya dari anggota dari 20 kerajaan yang mendirikan pemerintah dunia 800 tahun silam. Itu faktanya yang membuktikan ya guys. Yang berpartisipasi dalam referee. Lalu pembunuhan Cobra merupakan pencapaian penting tentara revolusioner. Kemudian Angkatan Laut tidak dikenal tersebut masih berbicara beberapa jam sebelum pembunuhan. Jadi di sini aku beranggapan bahwa Sabo tidak melakukan apa-apa dan dia juga tidak membunuh Raja Nefertari Cobra. Bisa jadi ini kemungkinan Sabo dan revolusioner difitnah oleh Angkatan Laut maupun pemerintah dunia. Di daerah pemukiman Tenryubito, tanah suci para dewa, lambang-lambang bangsawan dunia, kuku naga langit dihancurkan yang merupakan pertanda deklarasi perang. Saat dia berbicara, kita bisa melihat dan menyaksikan bendera Tenryubito yang berkibar di atas sebuah gedung Marizoa terbakar selama insiden tersebut. Kemudian Angkatan Laut yang tidak dikenal kembali mengatakan bahwa pasukan Angkatan Laut yang dipimpin oleh dua orang yaitu Admiral Fujitora dan Admiral Aramaki Ryukyu alias Green Bull menghadiri panggilan para bangsawan. Tetapi nakama semua, pada akhirnya para revolusioner berhasil mampu membebaskan Bartolomeo Kuma. Mantan Ang yaitu seorang mantan anggota tentara revolusioner yang telah dicuci otaknya untuk kepentingan pemerintah dunia dan sekaligus menjadi budak para Tenryubito. Di sini akhirnya mereka semua, Sabo dan divisi komandan pasukan revolusioner berhasil menyelamatkan Bartolomeo Kuma dari perbudakan Tenryubito di dataran Marizoa.
hebat untuk pasukan anggota revolusioner yang telah berhasil membebaskan Kuma dari cengkeraman pemerintah dunia. Di sini nakama semua dijelaskan bahwa Admiral mungkin tidak bisa bertarung dengan baik melawan tentara revolusioner Sabo dan yang lainnya, karena ada di tanah para dewa. Di situ kan emang mereka mungkin nggak berani melawannya, mungkin karena bisa jadi reputasi dan lain-lain sebagainya. Kemudian ya guys, Akainu lalu berkata bahwa tidak usah membuat alasan di atas mereka, yang dimaksud adalah Fujitora dan Ryukyu. Dan bagaimananya dengan hilang Putri Vivi yang terjadi bersamaan dengan pembunuhan Raja Cobra, ucap Admiral Akainu. Kemudian kita bisa melihat lagi hatan surat kabar yang mengatakan bahwa Putri Vivi telah hilang di kerajaan Alabasta. Angkatan laut yang tidak dikenal akhirnya bisa dihadirkan, dan dia adalah seorang pria yang berambut putih berkacamata hitam. Mau tahu siapa namanya? Dia adalah Vice Admiral Kuroma atau julukan si kuda hitam. Dia sekaligus kepala layanan kriminal investigasi angkatan laut. Nama aslinya adalah Vice Admiral Tensei. Dan dia mengatakan bahwa dia masih menyelidiki hilangnya dan kemungkinan hubungannya dengan insiden Alabasta dan Marijoa. Akainu mengatakan bahwa situasi di kerajaan Alabasta masih kacau balau, dan kapal-kapal angkatan lautnya pun masih berada di Pelabuhan Merah. Dan belum saatnya kapal-kapal tersebut belum kembali ke Mabes Angkatan Laut itu sendiri. Lalu Kizaru muncul dan mengatakan apakah insiden percobaan pembunuhan Tengyubeto San Carlos telah diselesaikan. Lalu si Kuroma mengatakan mengenai San Mosgard dan bagaimana dia membantu tersangka untuk melarikan diri. Di situ ada pengadilan di tanah para dewa, di mana kesatria Tuhan bercampur tangan yang membuatnya segalanya paling rumit. Akainu kembali berkata, biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Dan Kuroma mengatakan bahwa percikan pemberontakan di seluruh dunia para tentara revolusioner sistem lama telah dihancurkan oleh pihak bajak laut adik angkat dari Kaisar Api, yaitu Portgar DS maupun Luffy. Pada saat era ini sedang berubah, bahkan bisa dikatakan bahwa popularitasnya telah melampaui panglima tertinggi tentara revolusioner, yaitu Monkey D. Dragon, sang ayah kandung dari Kapten Bakasencho kita, Monkey D. Luffy, yaitu sang pemberontak penentang sistem ketidakadilan di world government. Lalu Admiral Kizaru kembali berkata, dan kemudian tepat pada saat ini adalah adik angkat laki-lakinya si Luffy, Topi Jerami, telah menjadi salah satu Yonko besar, yaitu penguasa lautan baru. Dan nakama semua, di panel chapter ini kita bisa melihat dan menyaksikan Admiral Akainu melihat laut di kantornya dan mengatakan sepertinya dia sudah menjadi Fleet Admiral saat ini dan bersumpah akan menghabisi mereka yang akan menghalangnya. Lalu di cerita akhir chapter ini kita bisa melihat negara dari chapter 1053 sebelumnya, di mana gambar raksasa Sabo di sebuah bangunan, ada seorang pria dengan megafon di atas panggung, dan semuanya orang telah bersorak-sorai memuja Sabo sebagai Kaisar Api. Dan cerita ini ditutup selesai sampai chapter minggu depan. Itulah tadi ulasan review lengkap mengenai One Piece chapter 1054 yang baru dikeluarkan sekitar Jumat yang lalu. Semoga ini menjadi hiburan untuk kita semua. Sekian dari aku, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.